Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Lembaga Pemerhati Suku Singkil. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe dan share sebanyak-banyak untuk mengikuti video-video kita selanjutnya. Sebagaimana adat istiadat kita yang sekarang kita duduki, kami sekarang duduk di Komite Konflik. Di balik tiang itu namanya balik hanjur, jorong. Tiang jorong ada beberapa warna. Yang pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga kuning, yang keempat putih, yang kelima hijau. Itulah 5 identik warna yang biasa kita lakukan dan yang disalurkan oleh nenek moyang kita sejak dulu, sehingga turun-temurun sampai kita sekarang ke anak cucunya. Kuning itu makna dari apa? Arti dari kusumpi itu, Pak? Oke, terima kasih. Sekarang saya jelaskan semua dari awalnya. Yang pertama itu ada warna hitam. Ya. Warna hitam itu adalah, kalau orang nenek moyang kita dulu menyebut itu adalah ahli nujum. Ahli nujum ini adalah sekarang biasa disebut sekarang adalah paranormal ataupun dukun lah kita katakan, kan, orang yang pandai. Pada saat itu, waktu itu dukun-dukun itu, sihir menyihir itu pada zaman nenek moyang itu sangat kental. Jadi dibuatlah di situ, di samping pintu masukkan sebelah kanan mau masuk kita ke istana raja pada waktu itu. Disitulah letak duduknya dukun tersebut ataupun ahli nujum tersebut. Kemudian seterusnya sebelah kanan ada itu, sebelah kanan apa namanya, ahli nujum itu ada warna merah. Warna merah itu adalah artinya panglima kalau di apa sekarang. Yang dikatakan panglima itu, tugas panglima pertama sekali adalah orang yang menjaga dan memelihara negeri. Negeri itu adalah di kawasan panglima. Kemudian selain daripada untuk mengawal raja. Tugas pertama dia adalah menjaga negeri. Itulah panglima. Kalau sekarang biasa itu angkatan perang. Dan selain mengawal mengamankan negeri, dia itu adalah sebagai pengawal raja. Itulah warna merah. Itulah merah. Kemudian yang kuning itu biasa sebut kalau zaman sekarang itu adalah raja. Sebetulnya dulu pada waktu itu dinamakan yang kuning itu adalah tempat pemangku adat. Ya. Artinya pemangku adat itu adalah tempat penyimpanan adat, tempat kita untuk meminta adat. Itulah yang dikatakan kuning. Bukan artinya kuning itu harus kecil, ya, harus wali kota. Kuning itu adalah siapa yang memimpin pada saat itu, dialah yang berhak untuk memakai kuning tersebut. Artinya pemangku adat, dialah pemangku adat, penyimpanan adat di desa tersebut. Kemudian di sampingnya ada warna putih, yaitu penghabit. Warna putih itu sekarang biasa disebut dengan diduduki oleh orang yang ahli agama. Biasa kalau di desa kita buat itu sebagai pengurus jemaah ataupun imam masjid. Sebetulnya itu penghabit pada zaman dulu adalah orang yang dipercayakan oleh raja sebagai penasihat raja. Artinya setiap perkataan yang keluar dari mulut dia tidak pernah bohong dan tidak pernah salah. Ya. Itu makanya dibuatlah sekarang yang menduduki yang putih tadi orang ulama, orang imam masjid ataupun pengurus syara, karena tidak mungkin pengurus syara itu perkataan bohong. Ya. Padahal pada awalnya dulunya bukan Pak Imam. Sekarang dulu itu adalah orang yang sangat dipercaya raja. Jadi kata-katanya yang keluar dari mulutnya tidak pernah bohong, yang benar. Itu artinya penghabit. Kemudian hijau. Di samping warna putih ada hijau. Hijau itu adalah
juga termasuk penasihat ataupun pendamping raja. Artinya hijau itu adalah tokoh yang ditokohkan. Artinya tokoh yang ditokohkan ini orangnya dermawan, orangnya sosial, dan selalu tempat orang meminta pendapat. Yang sekarang biasa disebut itu adalah tokoh masyarakat. Yang dikatakan tokoh yang ditokohkan itu adalah tokoh masyarakat yang ada di negeri itu. Tokoh masyarakat itu meminta pendapat sama beliau. Itulah artinya tokoh yang ditokohkan di atas tokoh masyarakat dia. Biasa sekarang disebut itu misalnya mantan wali kota, mantan kecil, mantan mukim. Itulah yang dikatakan tokoh yang ditokohkan. Kemudian kalau biasanya di gemuk-gemuk kopi yang saya ketahui itu yang 5 ya, yang 5 tadi hitam, merah, kuning, putih, hijau tadi itu biasanya itu kalau sebelah kiri raja itu pertama sekali dapat sebelah mau masuk ke rumah sebelah hitam, baru nanti susunnya baru habis hitam merah, habis merah kuning, habis kuning putih, habis putih hijau. Kenapa demikian? Kan gitu. Kenapa nggak kuning dulu baru merah? Jadi yang saya ketahui, yang saya baca juga waktu itu pada zaman dahulu ceritanya itu pada zaman dahulu setiap ada musuh, setiap ada musuh itu ahli nujum itu melapor dulu sama panglima. Setiap ada musuh lapor, ahli nujum melapor sama panglima. Panglima musuh ada. Oleh panglima karena dia itu adalah tangan kanan raja, langsung lapor sama raja. Langsung lapor sama raja. Oleh raja laporkan sama penghafid, Pak Imam. Karena kenapa demikian? Karena segala sesuatu itu adalah walaupun keputusan di tangan raja pada saat itu, namun dia tetap berkonsultasi dengan Pak Imam. Oleh Pak Imam lapor sama tokoh yang ditokohkan tadi. Jadi ceritanya itulah ceritanya. Tokoh tadi dia yang memutuskan kalau katanya berjuang. Karena dia itu tokoh ini banyak sosialnya, banyak pengetahuannya, banyak teknisnya, ada lain sebagainya. Itulah susunan raja, itulah susunan kenapa demikian dibuat, itulah alasannya. Berarti raja itu kebersamaan dia ya, didampingi. Ya, didampingi. Raja itu di tengah, dihimpit oleh panglima dan penghafidnya, penasihat dan penjaganya, pengawalnya. Berarti dulu itu Pak Habibudin, apakah pernah dulu masyarakat dulu menerapkan tentang budaya itu? Ada tentang adat pesta lah, apakah pernah dipakai tentang sistem kerajaan tadi? Ya, memang sering kalau udah kita main apa itu, kalau udah main memakai adat raja, kan ada. Didampingi dengan saringan yang makna tadi. Ada, memang itu dia. Kalau udah kita pakai adat raja, itulah dia. Jadi menunjukkan yang punya pesta itu siapa? Yang punya pesta itu siapa? Raja kah, panglima ataukah itu rakyat jelata? Itulah namanya tiang jong, tiang bubung. Biasanya tiang bubung dengan balut pembalut raja itu tidak sama, dia berpisah. Ya, karena di atas tiang bubung itu, tiang tongkot bubung, tongkot jorong, itulah nanti tempatnya kita tahu ini Pak Imam, ini raja. Balutnya ini merah, berarti ini panglima. Setiap mukim apakah ada perbedaan, Pak? Ada. Ada.